Halo kawan-kawan semua, gimana kabarnya? Sehat? Luar dalam? Sehat? Semoga kawan-kawan semua termasuk saya selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan selalu rezekinya. Amin. Ya, kali ini saya akan melanjutkan cerita dari anime yang berjudul Muscle, yaitu season keduanya, tentang bagaimana lanjutan dari perjuangan Mas untuk menjadi seorang visioner suci. Cerita pun dimulai setelah Mas berhasil ngalahin Magia Lupus yang dipimpin oleh Abel, dan semua koin yang dimiliki asrama Lang pun berpindah ke asrama Adler yang membuat Mas dan kawan-kawan lebih dekat untuk menjadi visioner suci. Tetapi masalah baru pun muncul setelah pertarungan Mas melawan Selwar, karena ada satu murid yang tahu dan nyebarin gosip kalau Mas itu nggak bisa pakai sihir. Alhasil Mas pun jadi viral di sekolahannya. いやー、なんとか切り抜けましたな、この前は。 Saat berjalan di lorong sekolah, Mas dan Vin ini dihampiri oleh murid berjambul, kita panggil aja Wak Jambul, yang menyudutkan Mas dan juga Vin yang terancam dikeluarin dari sekolah karena nggak bisa pakai sihir dan juga karena menyembunyikan fakta tersebut. Untungnya ocehan Wak Jambul ini berhasil dihentikan sama Lance pakai sihirnya dan Dot pakai ludahnya. Dot di sini ceritanya terluka parah sampai dibungkus akibat pertempuran ngelawan anggota Magia Lupus. お前魔法が使えないって本当か？ シスターコンプレックス。 Sepulang sekolah untuk ngerayain kemenangan ngelawan Magia Lupus, Mas dan kawan-kawannya ini pun ngadain acara makan-makan yang dihadiri sebagian anggota Magia Lupus karena mereka ini ceritanya udah tobat. Di sini Abis pun ngingetin Mas supaya dia itu hati-hati karena dia diincar sama Innocent Zero yang merupakan organisasi kejahatan paling berbahaya. 対レアン領縮小パーティーが行われていた。君は目をつけられた。イノセントゼロに。魔法界一の犯罪組織。 Nggak lama berselang, Mas pun dapat surat panggilan dari Biro Sihir terkait dirinya yang nggak bisa pakai sihir. Di Biro Sihir, saat Mas disidang sama Pak Blaze, tiba-tiba nongol salah satu visioner suci yang bernama Ryoh Grans. Dia ini memberi Mas kesempatan jika ingin diterima di masyarakat, maka dia harus menunjukkan keajaiban melebihi sihir itu sendiri, dengan cara menyuruh Mas untuk menyalakan lilin tanpa menyentuhnya. Lalu Mas dengan teknik pramuka miliknya pun berhasil menyalakan lilin tersebut, bahkan sampai ada badai apinya lagi. ろうそく。そのろうそくに火をつけろ。もちろん触れることなくだ。 Di saat Mas mengira masalah udah selesai, datanglah para visioner suci yang bertujuan untuk menghukum mati Mas sesuai dengan aturan yang ada. Di situ ada Renatus Revol, Surara Hellstone, Kaldo Gehenna, Agito Tyron, Sopina Brivia, dan Orter Madel. 何解決したみたいになってるんですか？神格者様。 Di tengah pembicaraan, tiba-tiba muncul parasit dari Innocent Zero yang mengendalikan tubuh Pak Blaze yang mengancam mereka agar tidak menghukum mati Mas karena Innocent Zero menginginkan dirinya. Parasit sihir ini ceritanya nggak bisa sembarangan dicabut, karena kalau ada orang yang nyebut, maka nanti parasit itu otomatis akan pindah ke orang tersebut. Ryoh pun di sini berniat mengorbankan diri untuk nyabut parasit itu. Tapi tiba-tiba aja Mas tanpa mikir, langsung nyabut parasit tersebut. Dan saat parasit itu masuk ke mulut Mas, dia pun langsung ngubah parasit itu jadi bentuk balon anjing pakai lidahnya. 何やってんだ。 Merasa masalah udah selesai setelah ngalahin musuh dan berniat pergi, Mas ini pun tiba-tiba diserang sama Orter, tapi dihentikan sama Ryoh. Dan saat mereka sedang berdebat, datanglah Pak Kepsek Walbok sama Rain yang langsung melerai mereka secara paksa pakai pedangnya. お前の意見は皆の総意だと言ったが。ウォールバーグさんとレイン。 Pak Walbok kemudian menyampaikan bahwa Mas mungkin bisa dijadikan sebagai petunjuk untuk mengalahkan Innocent Zero, dan dia sampai memohon agar hukuman Mas dapat diberi kelonggaran. Rain dan juga Pak Blaze yang baru diselamatkan Mas pun ikut memohon karena merasa berhutang budi pada Mas. Orter pun kemudian memberi kesempatan pada Mas dengan syarat dia harus selalu di bawah pengawasan visioner suci dan hanya digunakan sebagai alat untuk mengalahkan Innocent Zero.
Dan juga Mas harus berhasil menjadi seorang visioner suci. 条件をつける。あくまでイノセントゼロ攻略の手駒として私たちの監視のもと行動すること、今年の神格者候補になることがその証だ。 Sepulang dari biro sihir untuk melepas ketegangan, Dot pun mengajak Mas and the Gang untuk jalan-jalan. Mereka pun lalu mampir ke toko tongkat sihir. Saat Finn dan Lance memilih tongkat sihir, Mas pun tertarik dengan tongkat sihir yang tergeletak di lantai yang katanya belum ada penyihir yang sanggup mengangkatnya selama 1000 tahun terakhir. Mas ini kemudian berhasil mengangkat tongkat sihir itu dengan mudah yang membuat pemilik toko terkejut dan memberikan tongkat tersebut pada Mas. どんな力自慢や魔法でもその杖を持ち上げた者はこの1000年現れなかったからの。おい、何をするつもり？ありがとうございます。その杖はお譲りします。 Saat semua teman Mas sudah berkumpul, mereka pun lanjut bersenang-senang dengan berbelanja dan berfoto. Dan saat hari berakhir, Mas pun mengungkapkan perasaan senangnya karena baru kali ini dia bisa main keluar sama kawan-kawannya. Karena sebelumnya dia nggak punya kawan sama sekali. 楽しかった。友達とこうやって遊ぶの初めてだからさ。またみんなで来ようね。 Sebelum mengikuti ujian untuk menjadi seorang visioner suci, Mas ini memutuskan untuk pulang nengokin bapaknya. Dan di lain tempat, Orter yang tadinya memberi Mas kesempatan diam-diam menyuruh penyihir terkuat asrama Orca yang bernama Margaret Marcaron untuk membuat Mas tidak bisa mengikuti ujian jadi visioner suci. 私が何とかするしかないのです。担当やつを神格者候補の選抜試験に出られないようにしてください。マッシュバーンデッドはレアン寮監督生アベルに勝っています。しかも魔法を使わずです。 Dan saat Mas sedang family time sama bapaknya yang terharu karena Mas sekarang punya banyak kawan, Margaret dengan 2 orang bawahannya ini pun bergerak menuju rumah bapaknya Mas. Tetapi tiba-tiba dihadang sama Rain yang diam-diam jadi bodyguard untuk melindungi Mas. Oh, マッシュ！よう帰ってきたマッシュ！感動や。マッシュに友達ができたなんて。こんな素敵な友達に囲まれる日が来るなんて。っていても立ってもいられないじゃない。ねえ。こっちから汚ねえ笑い声が聞こえたんでな。